Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Maulidia. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pemrograman framework tentang I2 Security. Untuk overview-nya, pengelolaan keamanan yang baik itu sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Oleh karena itu, ia telah menyediakan beberapa fitur keamanan. Di antaranya kurang lebih seperti berikut. Kita langsung saja bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada authentication, di mana authentication ini merupakan proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah benar dirinya. Di mana authentication ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan juga password. Nah, pada I2 Advanced Template, secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Sementara untuk yang I2 Basic Template, proses authentication ini hanya dilakukan menggunakan username dan password yang ada di hardcode pada model user. Nah, untuk proses authentication-nya sendiri, ini melibatkan hal penting, yaitu mengatur komponen user pada application configuration, kemudian membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface di web identity interface. Nah, proses login itu akan melibatkan validasi password yang dimasukkan oleh user ke dalam table user dengan itu bentuknya nilai hash gitu. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait, maka kita akan menggunakan script berikut. Jika ingin mengambil informasi ID, maka y-app user ID. Namun, jika untuk username bisa menggunakan script y-app user identity username. Selanjutnya ada authentication events. Nah, jadi di kelas web user ini akan memunculkan beberapa events ketika terjadi proses login dan logout. Untuk yang pertama ada event before login. Nah, event ini akan muncul di awal proses login gitu. Nah, jika metode event handler-nya mengisi nilai property is valid-nya dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Yang kedua ada event after login. Nah, event ini akan muncul setelah proses login itu berhasil. Selanjutnya ada event before logout. Nah, event ini akan muncul pada awal proses logout. Jika metode event handler-nya ini mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Sementara yang terakhir ada event after logout. Nah, event ini akan muncul setelah proses logout-nya itu berhasil. Oke. Selanjutnya ada authorization. Nah, authorization ini merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user itu berhak untuk melakukan sesuatu. Nah, pada I2, authorization ini melibatkan dua komponen. Yang pertama ada access control filter dan yang kedua ada role based access control. Nah, kedua komponen di atas itu dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Untuk yang pertama ada access control filter atau kita singkat sebagai ACV. Ini merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai filters access control. Nah, biasanya ACV ini biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action yang ada di dalamnya. Kita bisa perhatikan nilai script yang ada di samping ini, dia itu akan dievaluasi dari atas ke bawah ya. Terus di sini ada informasi untuk property only ini berisi action apa aja yang akan diatur hak aksesnya. Kemudian untuk yang property rules ini itu sebagai aturan-aturan yang akan diterapkan. Nah, selanjutnya ada ini ya, tanda tanya ini merupakan rule spesial yang berarti semua user yang belum login atau akan dianggap guest gitu. Nah, kemudian yang add itu merupakan rule spesial yang berarti semua user yang telah login gitu. Selanjutnya ada role based access control. Nah, ini biasa digunakan untuk pengelolaan hak akses yang secara lebih komprehensif. I2 mengimplementasikan role based access control ini melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakannya ada dua hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dilakukan. Yang pertama itu membangun data authorization untuk role based access control-nya ini, kemudian melakukan pengecekan hak akses yang dapat dilakukan di model, view maupun controller. Nah, untuk konsep dasarnya
RBAC ini ada 3, yaitu ada role yang digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, apakah dia admin, author, dan lain-lain. Kemudian role ini dapat memiliki beberapa permission, di mana seorang user itu dapat di-assign satu role atau lebih. Untuk permissionnya sendiri itu merupakan hak untuk melakukan sesuatu yang di dalamnya seperti create post, update post, delete post, dan lain-lain. Nah, untuk rule-nya itu merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah rule atau permission itu dapat dilakukan oleh user. Contohnya ada permission update post, di mana ini dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan di-update. Jika menggunakan DB Manager, maka terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBAC ini. Out item, di mana ini untuk menyimpan daftar item. Kemudian ada out item child untuk menyimpan data hubungan antar item. Kemudian ada out assignment untuk menyimpan data hubungan antar user dengan role. Kemudian ada out rule untuk menyimpan role-nya itu. Nah, ini bisa dicontohkan ya, ada gambar di sini. Nah, di sini ada 2 user namanya Jen dan juga John. Jen ini memiliki ID 1, sementara John memiliki ID 2. Nah, Jen ini memiliki role admin, sedangkan John itu author. Nah, role admin ini memiliki permission untuk mengupdate post, dan juga role author ini memiliki permission untuk update post juga. Nah, semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Nah, role author ini memiliki permission untuk create post dan update on post. Permission untuk update on post ini dikenakan rule author rule. Nah, permission update on post ini hanya dapat digunakan jika rule author rule-nya itu bernilai true. Nah, ini tidak asing lagi ya, karena semua developer itu pasti tahu kalau misalnya password itu tidak boleh ditampilkan sebagai teks gitu. Jadi banyak sekali developer yang menggunakan algoritma hashing MD5 atau shell itu sudah cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Nah, serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu Bcrypt. Nah, fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma Bcrypt ini. Untuk I, dia itu menyediakan helper app get security dan dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Scriptnya seperti berikut ya. Selanjutnya ada kriptografi. Nah, kriptografi itu yang pertama untuk mengenerate data random. Contohnya seperti kita pengen ngubah password gitu kan, pasti ada token yang masuk lewat via email atau SMS gitu. Nah, itu bisa di-generate oleh kriptografi ini. Kemudian ada enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk Anda yang menyimpan data secara aman, agar orang itu tidak bisa membuka atau membacanya, maka sebelum menyimpan itu harus dienkripsi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mengkonfirmasi integritas data. Nah, pada kondisi tertentu, ada kemungkinan bahwa Anda itu ingin memverifikasi sebuah data yang telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Oke, kita lanjut. Oke, untuk latihannya ini adalah kita akan memastikan aplikasi yang telah kita buat itu apakah sudah menerapkan konsep-konsep keamanan. Mungkin kalau kalian ingat kan kemarin, nah di sini kan kita menerapkan login logout ya. Nah, di situ pasti ada dong yang namanya authentication gitu untuk memastikan apakah itu user yang sebenarnya. Kita bisa lihat di sini.
Nah, di list item ini dia itu akan mengatur dulu if user is guest. Nah, dia akan dianggap guest kalau misalnya dia itu belum memiliki akun gitu. Maka kalau misalnya dia dianggap guest, maka dia itu gak akan ada button buy-nya ini. Coba aku udah login ya. Nah, di sini ada nih si button buy-nya. Tapi kalau misalnya kita log out, nah maka dia tidak ada button login-nya. Maka disuruh please login to buy this item gitu. Maka dia akan menampilkan teks ini gitu. Nah, untuk selanjutnya kita di sini juga menerapkan access control, di mana ada di controllers ya, bagian controllers di site controller. Nah, di function behaviors-nya ini, di sini kita menerapkan aksesnya ini. Di sini ada only logout dan sign up, di mana dia akan dianggap action sign up kalau misalnya dia belum memiliki akun. Tapi kalau dia sudah memiliki akun dan sudah login gitu, maka dia actionnya logout gitu. Oke, kita coba ke sini ya. Ini kan sudah logout tadi ya. Kita ke sign up. Nah, maka dia akan disuruh bikin akun. Nah, kalau misalnya dia sudah daftar, dia akan sign up, dia akan masuk ke tadi itu ke laman login, dan nanti di sini akan berubah jadi logout gitu. Kita coba bikin ini ya, elunya ini dijadikan false, maka dia tuh tidak akan ada lamannya si sign up ini gitu. Tuh, dia akan ke login karena di sini sign up tuh dianggap apa ya? Nilainya tuh false gitu. Itu access control. Kemudian kita juga menerapkan filter input nih. Ada di bagian backend. Nah, backend di item controller. Kemarin kita itu kan nge-inputin gambar. Itu di action update sama di action create. Kalau lebih sama ya. Terus di sini dia itu bakal nge-konfirmasi nih apakah sesuai atau enggak. Jadi di sini ada metode yang namanya validate. Jadi kalau misalnya dia si validate ini mengembalikan nilai false, maka dia tidak akan menyimpannya. Tapi kalau misalnya dia mengembalikan nilai true, maka dia akan otomatis menyimpan si gambarnya tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa metode validate ini digunakan untuk memfilter data inputan yang berdasarkan sesuai dengan rule dari modelnya gitu. Jadi di sini kan rule modelnya itu berupa gambar. Nah, gitu. Di sini juga kita menerapkan yang namanya avoid SQL injection, di mana misal ada aktivitas yang berhubungan dengan SQL, maka bisa menggunakan DAO atau fitur-fitur lain yang ada di Y agar keamanan si data dari SQL ini terjaga. Dan kita juga bisa menerapkan yang namanya avoid cross-site scripting. Contohnya itu pada list item. Nah, di sini ada HTML encode, di mana HTML encode ini untuk men-convert inputan menjadi plain text. Dan misal ada user yang iseng menginputkan sebuah script HTML gitu pada web, maka itu bisa saja merusak web. Nah, disinilah perlunya yang namanya HTML encode itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Aisyah Maulidia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.